Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 6236. Victoria menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Keluargaan sudah tidak sama seperti dulu lagi. Terakhir kali kami meminta Jermobo pergi ke Nanjing untuk membunuh mereka. Tujuannya hanya untuk membunuh sebuah keluarga Tionghoa Amerika yang sementara menetap di Tiongkok. Jika kita membunuh mereka saat itu tidak akan menimbulkan banyak masalah bagi kita. Namun kini, investasi tersebut merupakan investasi asing terbesar di Tiongkok dalam 30 tahun terakhir. Jika kita memindahkan mereka ke Cina, kita pasti akan mendapat serangan balik dari Cina. Warriors dan tidak mengenal kewarganegaraan. Selama kita melakukan aksi di Tiongkok, Tiongkok berhak mengklasifikasikan kita sebagai bajak laut dan tentara bayaran tanpa kewarganegaraan dan melakukan operasi militer terhadap kita." Setelah itu, Victoria menunjuk ke tanah dan berkata kepada Revendor, "Tempat ini adalah hasil dari kerja keras saya selama 100 tahun. Butuh 100 tahun untuk membangunnya, dan mungkin hanya dibutuhkan beberapa rudal untuk menghancurkannya. Jadi, jangan memprovokasi keluargaan sekarang. Biarkan mereka hidup tenang beberapa hari di Tiongkok. Jika kau ingin membunuh mereka, kau harus menyingkirkan pria misterius itu terlebih dahulu. Hanya dengan menyingkirkannya, Anda bisa merasa tenang di masa depan. Jika tidak, bahkan jika kau mengirim seseorang untuk membunuh keluargaan sekarang, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan manfaat apapun darinya." Penjual itu mengangguk dan bertanya padanya, "Tuhan, bagaimana kita dapat menemukan pria misterius itu?" Victoria berkata dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya, "Jangan khawatir untuk saat ini. Ada beberapa hal yang belum saya pahami. Sebelum saya mengetahuinya, sebaiknya saya terus memperketat pengawasan dan tidak memberi orang lain kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya." Setelah itu, dia berkata kepada Revendor, "Perhatikan pergerakan keluargaan dan keluarga Wade. Dan beritahu saya sesegera mungkin jika ada berita baru." "Aku menuruti perintahmu." Keesokan harinya, seiring berjalannya waktu, semakin banyak media mulai melaporkan kerjasama antara keluargaan dan keluarga Wade. Namun, keluargaan dan keluarga Wade tidak mengungkapkan detail lebih lanjut. Seperti nama merek mobil hasil usaha patungan, posisinya, siapa yang akan menjadi CEO, dan lain sebagainya. Meskipun dunia luar sangat penasaran, mereka belum pernah berhasil mengetahuinya. Kota Aurous Hill sangat memperhatikan berita ini. Mereka mengunjungi keluargaan pagi-pagi sekali keesokan harinya dan menunjukkan ketulusan 200%. Mereka memutuskan untuk menyewakan sebidang tanah seluas hampir 2 juta meter persegi di samping jalan lingkar selatan kota kepada keluargaan secara gratis selama 30 tahun. Dengan asumsi bahwa keluargaan dan keluarga Wade dapat mewujudkan rumor bahwa investasi aktual di Aurous Hill akan mencapai 15 miliar dolar AS dalam 5 tahun ke depan. Satu-satunya persyaratan dari Aurous Hill adalah mencantumkan jumlah investasi dalam perjanjian untuk menghindari pemberian lahan tetapi tanpa adanya investasi. Jalan tol lingkar terhubung dengan 3 jaringan jalan tol vertikal dan 3 jaringan jalan tol horizontal di Aurous Hill. Dan lalu lintas jalannya sangat nyaman. Modus logistik mobil produksi dalam negeri di Tiongkok sebagian besar bergantung pada transportasi darat. Logistik otomotif khusus lebih fleksibel dan mudah dipindahkan dibandingkan transportasi kereta api. Mulai dari sini, wilayah Tiongkok Timur dapat dicapai pada hari yang sama. Tiongkok Utara dan Tiongkok Selatan dapat dicapai pada pagi hari. Dan wilayah Barat Daya dan Barat Laut hanya tinggal 2 hari lagi. Keluargaan tentu saja sangat puas dengan lokasi ini. Dan luas area 2 juta meter persegi itu hampir 2 kali lipat luas pabrik Super Tesla. Itu sudah cukup, bahkan lebih dari cukup. Adapun kesepakatan itu, keluargaan tentu saja tidak keberatan. Belum lagi investasi sebesar 15 miliar dalam 5 tahun. Selama peluncurannya resmi, uang tersebut akan langsung dikreditkan. Paman kedua Charlie, Marcus, menyampaikan berita ini kepada Charlie. Dan Charlie setuju tanpa berpikir panjang. Sesuai rencananya, setelah Polar menyelesaikan bulan madunya dan menyelesaikan prosedur pengunduran diri, dia bisa mengizinkan kakeknya datang ke Aurous Hill untuk mengadakan konferensi pers bersama Nicholas dan Pollard untuk secara resmi mengumumkan merek Changing Automobil. Namun, perjanjian dengan pemerintah kota dapat ditandatangani terlebih dahulu. Kota tersebut pasti ingin memperbaiki investasi sebesar 15 miliar dolar AS. Kesepakatan saja sudah cukup untuk membuat mereka merasa tenang dan mengamankan lahan tersebut. Jadi, Markus, atas nama keluargaan,
maju untuk menandatangani nota kesepahaman investasi dengan pemerintah kota. Setelah perusahaan patungan antara keluarga Ann dan keluarga Wade didaftarkan, perjanjian tersebut dapat ditandatangani secara langsung. Sore harinya, Charlie hendak pergi makan malam bersama keluarga Profesor Watt. Namun tiba-tiba ia menerima telepon dari Pollard. Melalui telepon, Pollard berkata dengan nada meminta maaf. "Charlie, aku benar-benar minta maaf, Paman Paul tiba-tiba datang dari Amerika Serikat. Dan makan malam kita malam ini mungkin harus dibatalkan." Charlie tidak terlalu memikirkannya, lalu tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu punya urusan di rumah, kerjakan itu dulu. Luangkan waktu untuk membuat daftar proses besok dan kirimkan kepada saya. Saya akan mempersiapkannya terlebih dahulu." "Oke." Pollard menghela napas lega dan berkata dengan cepat, "Terima kasih atas pengertian Anda. Saya akan mengirimkan rincian prosesnya sebentar lagi." Bab 6237. Karena Pollard dan Mei King sama-sama menikah untuk kedua kalinya. Mereka telah tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun. Proses pernikahan ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan aturan lokal Tiongkok. Keduanya tidak mengadakan prosesi pernikahan. Mereka hanya menyambut para tamu di hotel dan mengadakan pernikahan pada waktu yang baik. Tidak banyak tamu yang diundang, selain anak-anak dan teman dekat dari kedua belah pihak. Terdapat juga beberapa kolega Pollard di Universitas Keuangan dan Ekonomi Aurose Hill. Charlie, sang saksi, tidak banyak melakukan pekerjaan, terutama pekerjaan sebagai seorang pembawa acara. Jadi, keesokan paginya, Charlie mengambil setelan jas dan pergi ke Shangri-La. Alasan mengapa dia membawa setelan jas alih-alih memakainya langsung adalah karena dia tidak ingin istrinya tahu bahwa dia menghadiri pernikahan Mei King. Ketika mereka tiba di Taman Langit Shangri-La, belum waktunya para tamu tiba, dan Pollard sibuk di sini bersama para staf. Melihat Charlie, dia berinisiatif maju dan berkata, "Charlie, terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu datang ke sini sepagi ini." Melihat wajahnya yang tampak agak pucat, Charlie bertanya dengan cemas, "Paman, apakah Paman tidak cukup istirahat semalam?" Pollard mengangguk, menghela napas, dan berkata, "Paman Paul membuat keributan di rumah sepanjang malam tadi. Hal itu membuat bibimu dan aku kelelahan." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Paman Paul terbang ke sini dari Amerika Serikat pada saat kritis ini? Apa yang dia lakukan di sini? Pollard berkata, dia ingin memisahkan bisnis firma hukum Smith di Amerika Serikat dari Paul. Terus terang saja, dia di sini untuk membagi harta keluarga. Charlie mengerutkan kening dan berkata, karena firma hukum Smith didirikan oleh ayah Paul dan bibi Han. Kualifikasi apa yang dimiliki Paman Paulus untuk membagi harta itu? Pollard menghela napas, itu benar, tetapi pada saat mereka mendirikan firma hukum ini, kakek Paul telah mendanai sejumlah modal awal dan juga mengerahkan beberapa koneksi untuk membantu mereka. Dia mengira ini juga semacam investasi malaikat. Sekarang Paman Paul mengira Paul telah meninggalkan Amerika Serikat. Yang sebenarnya sama saja dengan meninggalkan keluarga Smith. Selain itu, bibimu ingin memulai keluarga baru denganku. Jadi dia berpikir bahwa Paul tidak bisa mengambil seluruh firma hukum Smith. Bagian Amerika harus dipisahkan dan dikembalikan kepada keluarga Smith. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, apa bisnis utama keluarga Smith? Apakah keluarga ini sedang mengalami kemunduran sekarang? Pollard berkata, saya mendengar dari bibi Anda bahwa keluarga itu sendiri adalah keluarga pengacara. Dan kakek Paul adalah seorang pengacara terkenal. Namun, meskipun orang ini memiliki kemampuan profesional yang kuat, dia belum. Alih-alih datang ke sini untuk memulai bisnis, dia malah menjadi mitra senior di firma hukum terkemuka Amerika. Lalu ia menjadi pengacara pribadi beberapa selebriti dan politisi Amerika. Paman Paul menempuh jalan yang sama dengannya, tetapi lelaki tua itu meninggal beberapa tahun yang lalu. Charlie mengangguk dan berkata, kurasa keluarganya sedang mengalami masa-masa sulit. Dan dia ingin mendapatkan beberapa keuntungan dari bibi Han dan Paul. Kamu tidak perlu terlalu memperhatikan orang seperti itu. Karena dia datang saat ini, undang saja dia untuk menghadiri pernikahanmu dengan bibi Han. Setelah pernikahan, kalian akan pergi berbulan madu. Dia bisa pergi kemanapun dia mau dan melakukan apapun yang dia mau. Abaikan saja dia. Pollard mengangguk dan berkata, aku dan bibimu berencana untuk melakukannya untuk sementara waktu. Tapi jika dia menolak pergi,
Paul mungkin akan sakit kepala. Dan saya rasa dia tidak akan mudah diusir kali ini. Charlie tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Paman. Ini adalah Auros Hill, bukan Amerika Serikat. Steve Rothschild yang terkenal ada di sini. Jadi bukankah seharusnya dia bersikap sopan kepada kita? Lagi pula, dia orang yang tidak dikenal, jangan khawatir. Jika dia benar-benar berani membuat masalah, dia sendiri yang akan mendapat masalah. Berkaitan dengan hal ini, Charlie bertanya kepadanya. Apakah kamu dan Bibi Han mengundangnya ke pernikahan? Pollard berkata, saya tidak ingin mengundangnya, karena orang ini datang ke sini untuk membuat masalah. Mengundangnya ke pesta pernikahan itu sama seperti mengundang serigala ke dalam rumah. Namun karena dia sudah di sini, kita harus mengundangnya sebagai bentuk kesopanan. Dan dia datang ke sini karena dia mendengar tentang pernikahan itu. Meskipun dia tidak diundang, kemungkinan besar dia akan datang tanpa diundang. Dia juga berjanji akan datang ke pernikahan hari ini. Paul mengatur agar dia menginap di Shangri-La tadi malam. Dia mungkin akan datang besok pagi. Tapi kurasa dia pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk membuat masalah saat dia datang. Bab 6238. Charlie mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, biarkan dia datang. Selama dia berani bertindak sembrono di sini, tentu saja akan ada seseorang yang bisa menanganinya. Charlie berkata, aku akan menelepon Steve untuk datang lagi. Meskipun orang-orang di Auros Hill tidak mengenal Steve, dia pasti akan mengenalnya. Secara tidak sadar, Pollard bertanya, apakah ini pantas? Tidak ada yang tidak pantas. Charlie tersenyum dan berkata, dia datang ke Auros Hill untuk menjadi cucu. Mendapatkan kesempatan menjadi kakek bukanlah hal yang mudah. Dia pasti sangat menantikannya. Pollard merasa sedikit lega, dan Charlie bertanya lagi. Ngomong-ngomong, Paman, di mana Bibi Han, Paul, dan Melba? Pollard berkata, mereka sedang menata rambut di ruang ganti. Melba adalah pengiring pengantin hari ini, dan Paul adalah pendamping pengantin pria saya. Sangat bagus. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, Paman, pernikahan hari ini akan berjalan sukses sepenuhnya. Saat keduanya sedang berbicara, Mei Qing mengenakan gaun pengantin putih. Keluar dari ruang ganti di belakang ditemani oleh Melba dan Paul. Melihat Charlie, Melba berkata dengan sangat sopan. Halo, Tuan Wade. Charlie mengangguk sedikit, dan Paul di sampingnya jelas sedikit gugup dan berkata. Halo, Tuan Wade. Melihat bahwa Paulus tidak terlalu alami. Charlie menduga bahwa seharusnya dia sudah mengetahui identitasnya dan belum terbiasa dengan hal itu untuk beberapa waktu. Lalu dia tersenyum dan berkata, Paul, mengapa kamu begitu pendiam? Paul berkata dengan tergesa-gesa, tidak. Aku mendengar ibuku membicarakanmu tadi malam. Dan aku belum kembali sadar untuk beberapa waktu. Charlie tersenyum tipis dan berkata, jangan terlalu khawatir, kita semua berteman. Ya? Paul mengangguk cepat dan berkata, kau benar, kita semua berteman. Mei Qing berkata saat itu. Para tamu akan segera tiba, Pollard. Mari kita pergi ke pintu dan menunggu untuk menyambut mereka. Baiklah. Pollard mengangguk dan berkata kepada Charlie. Charlie, kami akan keluar dan menunggu untuk menyambut para tamu. Kalian bertiga bisa mengobrol. Charlie mengangguk dan berkata, baik, Paman, silakan. Pollard dan Mei Qing berjalan keluar aula bergandengan tangan. Paul menatap Charlie dan berbisik. Tuan Wade, ibu saya mengatakan bahwa Anda berasal dari keluarga Wade di Eastcliff. Benarkah itu? Charlie tersenyum dan bertanya padanya. Apakah kamu masih ragu dengan apa yang Bibi katakan? Paul berkata, tidak, menurutku itu terlalu luar biasa. Jadi saya ingin memastikannya dengan Anda. Sekarang sepertinya tidak perlu dikonfirmasi lagi. Charlie tersenyum dan berkata, identitasku tidak memengaruhi kerjasama dan persahabatan kita. Di masa depan, Bibi Han akan bertanggung jawab atas urusan hukum perusahaan baru tersebut. Jika dia terlalu sibuk, firma hukum Anda akan dipekerjakan sementara. Kamu tidak diperbolehkan untuk menghindarinya. Tidak masalah. Paulus berkata tanpa ragu-ragu. Seluruh tim firma hukum Smith siap melayani Anda kapan saja. Tak lama kemudian,
Beberapa tamu mulai berdatangan ke lokasi kejadian. Dan Charlie juga berganti pakaian mengenakan setelan jas dan menunggu pernikahan resmi dimulai. Tepat ketika sebagian besar tamu telah tiba dan suasana menjadi harmonis. Seorang pria berambut pirang masuk dan berkata dengan nada sarkastik. Saya pikir Profesor Watt memiliki jaringan kontak yang bagus. Tapi aku tidak menyangka akan ada begitu sedikit tamu di pernikahannya. Dengan kemampuan yang begitu minim, dia masih ingin menikahi saudara ipar saya. Apakah dia sudah memutuskan untuk hidup bergantung padanya setelah menikah? Bab 6239. Suara pria berambut pirang itu langsung menarik perhatian semua orang. Dia berjalan dengan hidung terangkat, dengan ekspresi arogan dan meremehkan. Ketika Paulus melihat ini, wajahnya membeku dan dia bergegas mendekat. Charlie juga berjalan di depan pria itu bersamanya. Paul hendak berbicara, tetapi Charlie menghalanginya. Dia mengerutkan kening pada orang lain itu dan bertanya. Pak, ini hari pernikahan seseorang? Dan Anda melakukan serangan pribadi di sini. Bukankah itu tidak pantas? Pria itu tidak mengenal Charlie. Melihat bahwa dia masih muda, dia tidak menganggapnya serius dan berkata dengan nada meremehkan. Kamu seharusnya kerabat mempelai pria, kan? Tolong kembali dan sampaikan kepada mempelai pria bahwa dia memang tidak pantas untuk saudara ipar saya. Charlie berkata dengan santai, siapa yang pantas untuk siapa bukanlah urusan orang lain untuk menentukannya. Selama dua orang saling mencintai, tidak perlu dipertanyakan lagi apakah mereka pantas satu sama lain. Pria itu melihat sekeliling, mengerutkan bibir, dan berkata, lihatlah pernikahan yang kumuh ini. Tidak apa-apa memilih kota yang kurang dikenal seperti Aurous Hill. Tapi apakah ada selebriti atau politisi di antara para tamu? Apakah ada wali kota? Apakah ada anggota dewan kota? Apakah ada CEO perusahaan lokal ternama? Charlie tersenyum dan berkata, tentu saja, orang-orang yang diundang ke pernikahan adalah keluarga dan teman-teman dekat saya. Mengapa saya membutuhkan orang-orang di tingkat wali kota dan anggota dewan? Pria itu mencibir, keluarga kami adalah keluarga yang terkenal di kalangan komunitas peradilan Amerika. Kakak ipar saya akan menikah lagi sekarang. Sebagai separuh dari keluarganya, setidaknya aku harus memastikan bahwa mempelai pria memiliki kemampuan yang cukup untuk memberikan kehidupan pernikahan yang tenang dan tanpa kekhawatiran baginya, kan? Sambil berkata demikian, ia menunjuk ke dekorasi sederhana di sekitarnya dan berkata dengan nada menghina. Pernikahan itu sangat sederhana, yang membuktikan bahwa tidak ada cukup kekuatan finansial. Bahkan tidak ada satupun selebriti di antara para tamu. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada kekuatan dalam hal koneksi. Jika Anda tidak punya uang dan tidak punya koneksi, apa yang dapat Anda gunakan untuk menjamin kualitas kehidupan pernikahan Anda? Paul yang duduk di samping berkata pada saat itu. Paman Jimmy, hari ini adalah hari istimewa ibuku. Sebaiknya kau jangan membuat masalah di sini. Membuat masalah? Jimmy Smith mencibir dan bertanya kepadanya. Paul, aku dengar ibumu akan menikah. Jadi saya terbang lebih dari 10 jam untuk mengucapkan selamat kepadanya. Bagaimana bisa kau bilang aku membuat masalah? Paul dengan cepat berkata, kami menyambut Anda di pernikahan ini. Tapi apa yang baru saja kamu katakan sungguh tidak pantas. Jimmy tersenyum dan berkata, Paul, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Ibumu adalah salah satu pendiri firma hukum Smith. Ayahmu telah meninggal dunia, jadi wajar jika dia menikah lagi. Tapi setidaknya dia harus menikahi seseorang yang berstatus dan berkedudukan layak untuknya, kan? Menikahi seorang profesor universitas, dari universitas biasa yang kurang dikenal di Aurous Hill. Bahkan di Cina pun, album ini tidak bisa masuk 100 besar. Masa depan seperti apa yang bisa dimiliki seorang profesor yang mengajar di sekolah seperti itu? Dia hanyalah seorang pecundang tua. Paul sedikit marah dan berkata, Paman Jimmy, pernikahan Paman Watt dengan ibuku tidak ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan. Ini adalah pilihan ibuku sendiri. Sebagai seorang anak, saya tidak berhak untuk ikut campur. Dan orang luar tidak boleh berkomentar, kan? Jimmy sengaja meninggikan suaranya dan berkata dengan dingin. Aku tidak mau terlibat dalam hal-hal sepele ini. Tapi kalian berdua meninggalkan Amerika Serikat secara langsung dan membawa semua firma hukum yang menggunakan nama keluarga kami ke Tiongkok. Pendekatan seperti ini, yaitu pergi tanpa mempedulikan apapun, tidaklah tepat, kan?
Begitu kata-kata itu terucap, para tamu semuanya sedikit terkejut. Melihat itu, Paul berkata dengan marah, "Paman Jimmy, meskipun firma hukum Smith menggunakan nama keluarga Smith sebagai namanya, itu sepenuhnya didirikan oleh ayah dan ibu saya dengan usaha keras. Sebagai anak tunggal mereka, saya memiliki kekuasaan pengambilan keputusan mutlak atas perusahaan ini. Apakah aku perlu izinmu untuk datang ke Cina, Paman Jimmy?" Jimmy langsung berkata, "Paul, apa yang kau katakan terlalu kejam. Anda tidak tahu bagaimana firma hukum Smith didirikan. Tapi bagaimana mungkin ibumu tidak tahu? Seandainya bukan karena bantuan kakekmu dalam menyediakan koneksi, firma hukum ini hanya akan menjadi lelucon. Selain itu, reputasi Smith di industri hukum dibangun berkat kerja keras kakekmu. Ayah dan ibumu menggunakan nama ini untuk meminjam kekuatan keluarga Smith. Terlebih lagi, firma hukum ini membawa reputasi seluruh keluarga Smith. Anda bisa mengambilnya begitu saja. Apakah itu pantas?" Paul ingin membantah, tetapi Charlie menghentikannya lagi, menoleh ke arah Jimmy, dan berkata, "Bukankah kamu di sini untuk menghadiri pernikahan sebagai bagian dari keluarga ibumu? Mengapa Anda menyebutkan kepemilikan firma hukum itu? Lagi, apakah Anda di sini untuk mencari-cari kesalahan pada hal lain? Apa tujuan sebenarnya dari keinginan untuk mengambil alih saham firma hukum Smith?" Jimmy ditanya dengan sepenuh hati oleh Charlie, dan wajahnya sedikit malu. Dia berkata dengan pura-pura, "Kedua hal itu satu persatu. Masalah saham adalah urusan internal keluarga Smith kami. Kita bisa membicarakannya setelah pernikahan." Bab 6240. Charlie mengangguk, "Jadi ini terutama tentang pernikahan, kan?" "Ya." Jimmy memanfaatkan kesempatan itu untuk mundur dan mengangguk, sambil berkata, "Kakak ipar saya adalah salah satu pendiri firma hukum Smith dan memiliki kekayaan lebih dari 100 juta dolar AS. Tidak masalah baginya untuk menikah. Tetapi jika pihak lain tidak memiliki uang dan tidak memiliki status, jadi, dia hanya seorang gigolo, kan? Mungkin setelah beberapa waktu menikah, sedikit harta yang ditinggalkan saudara laki-laki saya untuk saudara ipar saya akan diberikan semuanya kepadanya." Pada saat itu, Mei King dan Pollard yang sedang menyambut tamu di luar, mendengar suara gaduh dari dalam, ia segera masuk. Saat mendengar Jimmy mengejek Pollard karena menjadi gigolo, Mei King dengan marah berteriak, "Jimmy, jika kau benar-benar ingin menghadiri pernikahan itu, tetaplah di sini. Jika Anda memiliki niat lain, silakan pergi. Saya tidak ingin berbicara dengan Anda tentang masalah ekuitas dan bisnis perusahaan hari ini. Jika kamu ingin bicara, mari kita bicarakan besok." Jimmy mendengus dan tertawa, "Kakak ipar, kau menikah dengan keluarga Smith kami. Dan seluruh keluarga kami memperlakukanmu dengan baik, kan? Terlepas dari apapun, fakta bahwa seluruh keluarga belajar bahasa Mandarin untukmu menunjukkan betapa kami menghargaimu. Karena kami peduli padamu, maka kami lebih peduli apakah kamu akan menjalani kehidupan yang baik setelah pernikahan keduamu. Berdasarkan pengamatan saya saat ini, calon suami Anda sama sekali tidak mampu memberikan Anda fondasi materi yang baik. Mungkin dia bahkan mengincar firma hukum Smith." Mei King berkata dingin, "Kau terus saja membicarakan firma hukum Smith. Siapa yang mengincar perusahaan ini? Saya rasa saya tidak perlu memberitahu Anda siapa yang mengincar perusahaan ini." Jimmy langsung berkata, "Kakak ipar, Anda baru saja mengatakan bahwa kita tidak bisa membicarakan masalah kesetaraan dan bisnis hari ini. Jadi kita bisa membicarakan ini besok." "Baik," kata Mei King segera. "Kalau begitu, tolong berhenti mengkritik suami saya. Kami sudah mendapatkan akta nikah dan merupakan pasangan sah yang diakui oleh hukum setempat." Jimmy sedikit kesal ketika mendengar itu dan berkata, "Kakak ipar, bukankah seharusnya kamu memberitahu kami sebelum mendapatkan sertifikat itu? Kami tentu menghormati hak Anda atas otonomi pernikahan. Tapi jangan lupa bahwa Anda masih memiliki setengah dari saham firma hukum Smith. Bagaimana jika suami Anda sebenarnya seorang gigolo dan menginginkan separuh saham Anda?" Tujuan Jimmy datang ke Cina kali ini adalah untuk mengklaim sebagian saham firma hukum Smith. Sebaiknya Paul dan ibunya dipaksa untuk membagi perusahaan menjadi dua. Memberikan semua urusan bisnis di Amerika Utara kepadanya, dan menyerahkan urusan bisnis di Asia kepada Paul. Menurutnya, Paul dan ibunya, Mei King, akan tetap menetap di Tiongkok.
Dan mereka tidak akan mampu mengendalikan bisnis di Amerika Utara jika mereka tetap memegang kendalinya. Jadi, memberikannya kepadanya sama saja dengan mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Tentu saja, dia tahu betul bahwa meskipun firma hukum Smith dinamai berdasarkan keluarga Smith, itu memang dibangun sedikit demi sedikit oleh Making dan saudaranya. Pria tua itu tentu saja memberikan bantuan, tetapi itu jauh dari sebuah investasi. Baik dari segi akal sehat maupun hukum. Jika dia benar-benar menggugat untuk membagi sebagian saham firma hukum Smith, tidak ada hakim di dunia yang akan mendukungnya. Jadi setelah dia mengetahui bahwa Making akan menikah, dia berpikir, mengapa tidak memanfaatkan pernikahan Making untuk datang ke Tiongkok dan membuat keributan? Jika dia bisa memaksa anak yatim piatu dan janda ini untuk mengeluarkan uang agar terhindar dari bencana, akan sangat bagus jika begitu. Lagi pula mereka adalah anak yatim dan janda, jadi uang sebanyak itu akan sia-sia. Making tentu saja mengetahui niatnya. Faktanya, dia memilih untuk membawa Paul ke Cina setelah kematian suaminya. Alasan mendasarnya adalah setelah kematian suaminya, keluarga Smith selalu memfokuskan perhatian mereka pada firma hukum mereka. Keluarga Smith tidak berpikir bahwa ada yang salah dengan mentalitas mereka dalam menghabiskan harta keluarga. Mereka merasa bahwa itu adalah milik keluarga mereka. Setelah kakak tertua mereka meninggal dunia, hak itu tidak bisa direbut oleh wanita dengan nama keluarga berbeda atau bahkan ras yang berbeda. Yang lebih penting lagi, meskipun Paul adalah keturunan keluarga Smith, dia memilih untuk berdiri di sisi ibunya. Tentu saja, dia tidak ingin fondasi kekayaan yang telah dibangun orang tuanya dengan susah payah dibagi-bagikan kepada beberapa pamannya. Jadi, dengan tegas ia memilih untuk pindah ke Cina dari Amerika Serikat bersama ibunya. Dan bahkan memindahkan firma hukum tersebut dari Amerika Serikat. Paul tidak memberitahu keluarga Smith tentang pernikahan ibunya. Namun entah bagaimana berita itu bocor, dan akibatnya, Jimmy terbang tepat waktu. Melihat bahwa dia sudah membuat keributan cukup lama, Making akhirnya mengalihkan topik pembicaraan ke ekuitas firma hukum Smith, lalu dia berkata dengan dingin. Karena kamu tak henti-hentinya membicarakan ekuitas firma hukum Smith. Kalau begitu, aku akan membicarakan masalah ini denganmu. Pada saat itu, Making berdeham dan melanjutkan. Firma hukum Smith didirikan oleh mendiang suami saya dan saya setelah kerja keras selama beberapa dekade. Dan struktur ekuitasnya juga sangat sederhana. Pada awalnya, kami masing-masing memegang 50% saham. Kemudian, firma hukum itu tumbuh semakin besar. Dan banyak pengacara bergabung satu demi satu. Jadi, kami mengambil total 30% saham untuk memotivasi para pengacara berprestasi yang telah memberikan kontribusi besar kepada firma dan telah dipromosikan menjadi mitra. Sekarang 30% dari ekuitas berada di dalam kumpulan opsi perusahaan. Selain 30% itu, dari 70% sisanya, mendiang ayah saya dan saya masing-masing memiliki 35%. Sesuai dengan wasiatnya, setelah kematiannya, bagiannya akan dibagi rata antara saya dan putra saya, Paul. Jadi, struktur ekuitas Smith Law Firm saat ini adalah, opsi saham memiliki 30%, saya memegang 52,5%, dan Paul memegang 17,5%. Kami telah berkembang hingga saat ini tanpa investasi dari bank investasi, dana, atau individu manapun. Jadi, tak satu pun dari saham-saham ini milik keluarga Smith yang disebut-sebut itu. Jadi, bagaimana saham-saham ini dijual tidak ada hubungannya dengan Anda atau yang disebut keluarga Smith.